Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, curhat, mengadu, meminta sejatinya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita minta, kita mengadu, kita curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disyariatkan oleh agama, dan inilah yang dicontohkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Yaqub alaihi salam berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku berkeluh kesah, aku mengadukan kesedihanku. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menukil sebuah riwayat yang meriwayatkan doa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berdoa, "Allahumma lakal hamd, ilaika al-mushtaka wa antal musta'an." Ya Allah, segala puji bagimu, kepadamulah aku mengadu dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau berkata, "Allahumma inni ashku du'fa quwwati." Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya diriku, tentang hinanya aku di hadapan manusia. Inilah tingkatan mengadu, curhat yang paling tinggi, tingkatan kesabaran yang paling tinggi yang harus dimiliki oleh manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai manusia terkadang kita perlu curhat, kita perlu ngadu, kita perlu mencurahkan apa yang sedang kita rasakan kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada saudara, kerabat. Dan ini adalah fitrah manusia. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang buruk. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, ketika setelah beliau menjelaskan tentang bagaimana mengadu yang paling benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, namun tidak semua orang bisa bersabar. Tidak semua orang bisa mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, hampir seluruh manusia mengadu kepada manusia yang lainnya. Mengadu kepada orang-orang yang dia yakin kalau orang tersebut bisa membantunya. Kemudian beliau membagi pengaduan manusia kepada manusia menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengadu dengan tujuan ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan petunjuk. Dan ini adalah pengaduan yang baik apabila diadukan kepada orang yang berhak, kepada orang yang mempunyai kapabilitas, mempunyai keilmuan. Seperti orang yang meminta fatwa kepada seorang alim, kemudian mengadu kepada orang untuk membantu
membantu dia dalam keburukan. Jelas ini suatu keburukan. Apalagi berkeluh kesah, memintanya kepada orang dengan marah-marah, dengan keluh kesah, dengan kesal, dengan menggebu-gebu, dengan suara dengan emosi. Tentu hal ini menjadi tidak baik dan menjadi bisa menjerumuskan ke dalam hal yang haram. Kemudian mengadu kepada manusia bertujuan hanya untuk rileks, meringankan beban yang ada dalam hatinya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Iddatus Sabirin, mengadu kepada manusia untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan ketenangan di dalam hati, ini tidak mengapa dan tidak mengurangi nilai-nilai kesabaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun berkata, mengomentari perkataan Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quran, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Perjalanan ini sudah menyusahkan kita. Beliau berkata, ayat ini menunjukkan kepada kita bolehnya kita mengadu kepada manusia untuk sekedar meringankan beban yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi orang yang selalu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.